Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Indonesia U20 pesta gol lawan India dengan skor telak 4-0 setelah 2 kali kalah dari Yordania dan Suriah. Tapi ya wajar aja sih, soalnya katanya India itu nurunin U18-nya. Jadi ya udah seharusnya sih mereka menang. Klik link di bio gua kalau mau nonton aksi timnas. Walaupun udah menang besar, sebenarnya mereka bisa cetak gol lebih banyak lagi kalau penyelesaiannya lebih rapi. Banyak peluang emas yang gagal, kayak Jens Slaven yang udah tinggal one on one tapi masih ke save, atau Jehan yang udah dapet 2 peluang beruntun tapi masih kena kiper India. Tapi yang penting Tony Firmansyah gokil banget sih, dia cetak gol dari free kick, terus Ragil juga buat brace, terus Iqbal Gwijangge nutup pesta dengan gol keempatnya. Ya, kita menang 4-0, tapi ya permainannya masih biasa saja. Kenapa bilang biasa-biasa saja? Karena ya, kita lawan India, kita bisa menang 4-0. Sedangkan tim kuat lainnya seperti Yordania dan juga Suriah itu bisa menang lebih dari 4 gol ya. Walaupun Suriah kalau tidak salah kebobolan 1 gol. Dan sebenarnya India ini mereka kasih turun pemain-pemain U17 ya, U17 18 lah. Nah, kalau Indonesia itu sekitar ya 18 ke atas lah. Dan saya pikir memang secara kualitas kita ya ada di atas dari India. Dan walaupun kita menang 4-0, tapi secara permainan kita masih kalah ya. Jelas sekali masih banyak harus dievaluasi, masih banyak posisi yang memang harus ya menjadi beban lah untuk Indra Syafri untuk bagaimana meracik tim ini supaya bisa lebih bagus lagi ketika mereka terjun ke Piala Asia U20 nanti di bulan Februari itu teman-teman. Jangan heran kalau ternyata Coach Justin tetap membela Coach Indra Syafri meski kalah 2 kali dalam mini turnamen Timnas Indonesia U20. Iya, akhirnya coach yang kita tunggu-tunggu satu ini guys, buka suara mengenai kekalahan Timnas Indonesia. Saat kemarin menghadapi Syria, kita kalah 2-0. Dan saat melawan Yordania, kita juga kalah 1-0. Jadi menurut Coach Justin ini, satu-satunya waktu untuk bereksperimen yaitu diuji coba. Jadi apa pentingnya kalah 1-0 sama 2-0? Gak ada pentingnya sama sekali. Jadi nggak perlu kita judge. Kalau kita mau judge nanti, bukan saat uji coba. Ya, jadi kesimpulannya adalah Coach Justin ini membela Coach Indra Syafri guys atas kekalahan Timnas Indonesia U20 dengan beralasan uji coba. Cuman kan yang dipertanyakan oleh fans Timnas Indonesia saat ini, skuad Garuda Coach Indra Syafri ini kan udah TC guys di luar negeri. Dan kalau nggak salah itu lebih dari 1 tempat. Kemudian mengadakan TC juga di Indonesia. Nah, pertanyaannya hasil dari TC itu apa? Aku yakin semua fans Timnas Indonesia itu tidak mempermasalahkan menang atau kalahnya. Iya, tapi betul. Progres dari TC itu apa hasilnya? Permainan yang ditampilkan oleh tim asuhan Coach Indra Syafri ini sangat jelek dan sangat tidak terpola. Apalagi kita bisa sama-sama lihat di 2 pertandingan yang kalah kemarin. Lini tengah Timnas Indonesia itu masih bingung guys. Iya, semoga aja di pertandingan malam ini Timnas Indonesia U20 bisa lebih baik lagi permainannya guys. Nah, begini teman-teman, bukan masalah menang atau kalahnya, sekali lagi, bukan masalah hasil akhirnya mau menang 13-0, kalah 13-0, tapi ini bagaimana permainannya mereka gitu. Di sini kita lihat mereka dari pertandingan awal saja itu sudah terseok-seok kan. Apalagi lawan Yordania, lawan Suriah kemarin kan kita kalah 2 kali berturut-turut. Kemudian kita tidak bisa cetak gol juga. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kenapa harus jauh-jauh TC ke Jepang dan Korea Selatan? Kalau ya ujung-ujungnya hasil akhirnya kalah juga. Walaupun ini masih uji coba. Bukan tolak ukur bahwa tim ini akan gagal di Piala Asia. Tapi dari sinilah tempatnya belajar. Nah, kalau Coach Justin bilang ini tempatnya ya harus coba-coba formasi, harus eksperimen. Pemain mana yang harus ditempatkan sesuai dengan posisinya dia, mana yang harus dipakai sebagai pemain starting line up nanti, betul. Cuma permainannya itu loh yang menurut saya jelek sekali. Nah, bahkan kita menang 4-0 lawan India pun ini bukan ya tim yang lumayan kuat, tapi kalau kita lihat dari 4 tim yang ada di Mandiri Challenge Series ini, India lah yang paling lemah di sini teman-teman. Mereka sekitar 15 gol itu mereka kebobolan tanpa mencetak gol. Masih 1 gol di gawangnya Suriah. Bayangkan dari 15 gol itu mereka memasukkan 1 gol saja, artinya mereka lemah di sini. Jadi wajar kita kalau menang 4-0. Tapi secara permainan kita masih kalah jauh, masih dari jauh dari harapannya tim permainan timnas yang sebenarnya. Yes,
Akhirnya Instagram Timnas Indonesia memposting full time hasil dari pertandingan melawan India dan kemenangan skornya 4-0. Semoga di pertandingan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga sebelum nanti ke Piala Asia ya guys ya. Jadi kita tetap harus mendukung, tapi tolonglah semua pertandingan full time posting lah. Oke. Ya kalau kalah adminnya itu hilang gitu, tidak akan diposting. Tapi kalau menang ya posting terus full time-nya, update-nya itu. Tapi tumben kali ini tidak ada ya ngetek siapa-siapa, tidak ada kolaborasi kali ini. Biasanya kolaborasi itu. Jadi gini guys, akhirnya Timnas Indonesia U20 kita berhasil menang dengan skor 4-0 saat melawan India dalam ajang Mandiri Challenge Series U20. Nah, sebelum gua mau lanjut, gua mau sujud syukur ala Indra Sakti. Wih, ngeri. Iya. Jadi kalian tahu kenapa kita bisa menang? Setelah gua analisis secara mendalam, ada beberapa hal yang membuat kita bisa menang 4-0. Yang pertama, bahwa pelatih kita sudah mulai fasih berbahasa Indonesia sehingga arahan yang diberikan kepada pemain bisa dimengerti. Lalu kemudian suasana ruang ganti kita kondusif, tidak ada konflik sehingga pemain semua bisa bermain dengan penuh semangat dan sukacita. Ya karena itu pelatihnya itu melatih pakai bahasa Indonesia, berbicara pakai bahasa Indonesia, dan sebenarnya tidak ada konflik juga. Berbeda dengan timnas di Perindapan itu. Dulu keras ke mantan pelatih timnas senior, Coach Justin kini malah pasang badan untuk Indra Safri. Eksperimen taktik Indra Safri di timnas U20 yang berujung kekalahan beruntun dari Yordania dan Suriah pemicu kritik publik. Namun Coach Justin justru membelanya. Ia menilai uji coba bukan patokan final dan meminta agar evaluasi dilakukan saat Piala Asia U20 2025 nanti. Menariknya, sikap Coach Justin ini berbeda dengan kritik kerasnya terhadap pelatih timnas senior sebelumnya, yang dulu ia nilai terlalu sering bereksperimen di laga-laga penting hingga merugikan tim. Menurutnya, eksperimen di laga resmi baru pantas dipertanyakan, sementara uji coba masih bagian dari persiapan. Ya waktu itu mungkin karena Coach Justin sering mengikuti timnas senior, tapi kalau 20 mungkin tidak terlalu mengikuti kali ya. Mungkin ini mungkin bisa jadi juga salah tuh. Kok bisa akhirnya setelah sebelumnya kalah saat melawan Yordania, kalah saat melawan Syria, sekarang timnas Indonesia berhasil menang telak saat melawan India. Dan sepertinya sekarang timnas Indonesia mulai berkembang, tau nggak? Tapi sebelum lanjut, buat kalian pencinta timnas, jangan lupa klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola berikutnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Ya, akhirnya Indonesia menang saat melawan India setelah sebelumnya kalah saat melawan Yordania, kalah saat melawan Syria, dan sekarang Indonesia langsung berhasil menang dengan skor gak ngotak 4-0 tanpa balas. Sepertinya saat ini timnas Indonesia lagi melakukan pelampiasan setelah kalah dalam 2 laga, atau enggak? Ya meskipun pada babak pertama permainan seperti sebelumnya, namun pada babak kedua Indonesia keren banget, tau enggak? Ya semoga ini merupakan kabar baik lah buat kita semua, kabar baik buat timnas Indonesia. Semoga Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara Asia, apalagi sampai juara. Gimana menurut kalian dengan pertandingan? Ya betul, kalau kita hitung antara pertandingan pertama, kedua, dan terakhir tadi lawan India, memang di babak pertama ya masih banyak ya back pass lah, kembali ke back, kemudian long ball. Ya di babak kedua tidak terlalu lah. Mungkin ada evaluasi kemudian perubahan strategi dari Coach Indra Safri. Tapi ya masih sering-sering mereka tuh salah passing, salah komunikasi lebih tepatnya antara satu pemain dengan pemain yang lain, di mana komunikasi mereka ya menurut saya agak kurang. Karena kalau hal-hal seperti itu masih terjadi lagi nanti di Piala Asia U20, ya kita bisa jadi timnas U20 itu jadi bulan-bulanannya negara-negara kuat seperti Uzbekistan dan juga Iran. Karena ingat, kita punya lawan yang di Piala Asia nanti itu cukup kuat itu. Bahkan salah satu negara itu kan juara bertahan, si Uzbekistan ini teman-teman. Jadi kalau kita masih bermainnya seperti di uji coba kali ini, ya maaf saja, pasti kita tidak akan bisa capai target yang diinginkan di tempat besar itu. Apa gua bilang kemarin ke Bulu Pada nih? Apa gua bilang betul kan? Pas kalah itu nggak di post, giliran menang langsung di post cepat tuh bro. Admin timnas emang luar biasa ini orang nih. Bingung gua malu admin timnas. Giliran kalah lu nggak post lu.
Giliran menang lu cepet bener perasaan. Gile. Ada masalah apa lu? Aduh. Timnas Indonesia akunnya udah mau sekelas timnas Argentina aja loh. Argentina aja kalah di pos coy. Portugal aja kalah di pos coy. Maru Indonesia. Lu ada tekanan lo dari orang lu. Lu ada tekanan dari orang dalam PSSI lu. Hah? Ngomong dong, ngomong cuy. Lagi pula ya, kalau lu post juga di akun sosialnya Timnas Indonesia nggak bakalan gua hujat juga. Kan kita udah tahu dah kalah dan kan gitu. Malah nggak di post. Kan memancing orang untuk bertanya-tanya. Giliran menang lu cepat lu jari itu. Seharusnya admin medsos ofisialnya Timnas Indonesia itu dia belajar dari adminnya MU tuh. Mau kalah mau menang mau imbang tetap diposting itu. Ya ampun, selamat kanggo adik-adik Timnas U20 yang sudah menang melawan time Laudusing, tim Perindapan lawan FC. Perindapan. Menang 4-0. Ya, oke. Iki tanggo admine Timnas Indonesia kayak di post. Ya, full time kayak di post 4-0 menang ngono. Gen bahagia. Gen bahagia. Bahagia sekali dia. Gumun aku karo kowe iki. Janjane dikritik ora gelem, dikei saran ora tompo. Giliran menang ini kowe dingko full time 4-0 Indonesia. Wingi kalah karo Suriah kalau ngendi kae Cici Jordan apa ngendi kae. Ora tok post full time malah sibuk mbuh mustingi apa. Ojo kaya ngono kuwi. Jangan begitu, jangan dibiasakan. Ya, yang berjiwa besar gitu loh, yang berlapang dada. Terus menang terus di post. Senengane tok gerak pengene anu sempurna. Iki lagune Under and the Backbone iki gurat. Mungkin kalau kalah malu untuk diposting gitu. Karena kita ini bangsa yang besar, kalau kalah itu malu. Tapi kalau menang harus posting itu. Kewajiban itu. Timnas Indonesia U20 berhasil menghajat India 4-0 tanpa balas. Pertandingan terakhir Mandiri Challenge Series 2025 ini dimenangkan oleh Timnas Indonesia U20 dengan skor 4-0. Dan Indonesia menduduki peringkat ketiga dan Syria juara grup dan juga Jordania kalah oleh Syria. Nah, mudah-mudahan dari turnamen ini Timnas U20 mampu belajar bagaimana cara mengantisipasi serangan dari negara Timur Tengah dan juga transisi dari bertahan ke menyerang. Jangan sampai saat di pertandingan sesungguhnya di Piala Asia U20 Indonesia menampilkan permainan yang membosankan dan jangan sampai ada istilah salah umpan ya. Nah, di ajang uji coba ini mudah-mudahan Coach Indra Syafri mampu mengetahui kelemahan Timnas U20 dan memperbaiki nantinya di ajang sesungguhnya Piala Asia U20 bulan Februari bulan depan. Nah, ini kalau sampai salah umpan, salah passing, salah kontrol itu di turnamen sesungguhnya nanti di Piala Asia ini lucu sekali gitu. Tapi ya janganlah, karena Coach Indra bilang dia sudah tahu kelemahannya ada di mana-mana, kemudian pemain-pemain mana saja nanti yang harus dibawa, ya dia sudah tahu. Cuma ini masih dirahasiakan dan ya mungkin nanti di Piala Asia baru ditunjukkan bahwa ini loh permainan Timnas U20 seperti ini. Waktu turnamen Mandiri Challenge Series itu kita cuma ya bermain-bermain saja, hanya sengaja-sengaja saja. Ini yang sebenarnya pasti seperti itu nanti teman-teman. Kita harus yakin itu. Akhirnya berakhirlah sudah nih boy rangkaian pertandingan uji coba yang berlangsung 3 pertandingan untuk Timnas U20 asuhan Coach Syafri dalam rangka persiapan Piala Asia U20 yang berakhir di pertandingan terakhir. Akhirnya kita berhasil memetik kemenangan 4-0 lawan Pragos nih boy. Mari kita bahas. Coach Syafri tampil dengan line up 3-4-3 di atas kertas, di mana seorang Welber Jardim akhirnya kembali ke lini tengah didampingi oleh El Mangkir, Tony Firmansyah yang mencetak gol menurut gua sangat keren dari tendangan bebas. 3 gol sisanya itu dicetak sama Ragil dengan 2 golnya dan 1 gol dari Iqbal Dwi Jangge. Tapi overall nih, ya kita syukuri kemenangan hari ini boy. Dan gua sangat sangat apresiasi kebijakannya Coach Syafri yang memainkan semua pemain.
kayaknya ya harusnya semuanya dimainin tuh. Karena mengingat ini akan dikerucutkan kembali. Dan panggil aja tuh yang layak-layak aja untuk Piala Asia U20. Kalau emang nggak layak, nggak usah dibawa. Simple kan? Menurut gua kurangnya tim ini ya, salah satunya adalah kedalaman squad. Dimana kita sebut aja misalnya Kadek Arel, Donitri, itu nggak punya pengganti yang sepadan, boy. Dan praktis untuk pemain tengah, itu kita nggak punya pemain kreatif. Mungkin kalau kita berkaca ke senior, kita nggak punya orang kayak Tom Haye, nggak punya orang kayak Marcelino. Which is itu menurut gua itu adalah PR-nya Coach Sapri. Dimana kurang lebih 2 minggu lagi kita akan masuk ke Piala Asia U20. Yang grup kita itu bukan kaleng-kaleng, boy. Ada Uzbekistan, ada Yaman, sama Iran. Berkali-kali gue ingetin. Tapi gue tetap kasih tau ke kalian, boy. Ngedukung timnas itu adalah kewajiban kita. Tapi nyuarain kekurangan timnas, itu juga hak kita. BTW kayaknya karena menang, timnas Indonesia bakal ngepost nih. Sekalian collab kali ya. Tadi sudah posting itu. Tapi memang teman-teman, dengan adanya Welber Jardim di tengah, kemudian ada Jens Raven di depan, ya permainan Indonesia sedikit hidup lah. Tapi kalau kita lihat dari pertandingan pertama sampai tadi malam ini kita menang 4-0, masih jauh dari ya kata bagus lah. Pasti masih banyak yang harus dievaluasi. Dan ya kita harap mereka bermain bagus nanti di Piala Asia. Karena itu harapannya kita semua, harapan. Lagi-lagi harapan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal pertandingan antara Indonesia dan juga India yang akhirnya dimenangkan oleh Indonesia dengan skor cukup telak 4-0. Dan ya akhirnya Indonesia ada di posisi ketiga. Di posisi pertama ada Suria, kemudian diikuti Yordania, dan terakhir ada India di bawah. Kita di posisi ketiga. Jadi memang India ini tim terlemah di turnamen kecil kali ini, mini turnamen, karena memang dia kebobolan sekitar 15 gol dan hanya memasukkan 1 gol. Ya, kita dari statistik itu kita bisa lihat bahwa mereka lah tim paling lemah dan belum pernah menang sekalipun di turnamen ini, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Kita menang 1 kali, kalah 2 kali, yaitu bukan ya, berarti bahwa kita punya timnas U20 ini ya sudah buruk, tidak. Nanti pasti mereka akan bermain bagus di Piala Asia U20 karena strategi terbaiknya pasti akan ditampilkan di sana. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.